Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 7 Mei tahun 2021 dan kita bersyukur pula untuk pekabaran firman Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang hari-hari perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini. Dan untuk hari ini renungan pagi atau renungan harian kita dengan judul Dalam Belajar Alkitab. Dalam Belajar Alkitab. Sebelumnya mari kita mohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami dan kami dapat menggunakan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini dengan judul Dalam Belajar Alkitab. Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sekali lagi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lukas 24 ayat 26. Setelah Yusuf dan Maria mencari Dia, ini adalah peristiwa di mana Yesus berusia 12 tahun dan sudah waktunya Yesus beribadah selayaknya orang-orang Yahudi dewasa. Dan dia terpisah dari mamanya karena dia sudah bergabung dengan kaum lelaki. Itu berarti dia dengan papanya. Jadi pada waktu Yesus hilang waktu itu wajar karena papa beda dengan mama. Mama selalu mengawasi tapi papa tidak terlalu mengawasi. Jadi papa dan mama pada akhirnya kehilangan Yesus 3 hari lamanya. Mereka mendapat Dia di bait suci, duduk di tengah-tengah para doktor, ini para pelajar Alkitab, ahli Taurat dan kaum Farisi, baik untuk mendengar mereka maupun mengadakan pertanyaan-pertanyaan atau dialog. Maka semua yang mendengar Dia merasa heran akan pengertian dan jawabannya. Ia mengajukan pertanyaannya dengan sifat menarik yang memesonakan orang-orang alim itu. Ibunya tak dapat berbuat apa-apa selain mencamkan perkataannya, rohnya, penurutannya yang sukarela kepada semua perintahnya. Jadi insting seorang ibu, saudara-saudara, jadi insting seorang mama adalah Yesus pasti di rumah Tuhan atau di gereja. Jadi saudara lihat ini luar biasa. Kalau anak-anak kita hilang dari keramaian lalu papa dan mamanya bilang pasti dia di gereja. Oh, ini luar biasa. Ini menunjukkan kerohanian daripada Yesus itu. Tidaklah benar mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh banyak penulis bahwa Kristus sama seperti semua anak-anak adanya. Ia tidak sama seperti semua anak-anak. Banyak anak-anak yang salah jalan dan salah urus. Tetapi Yusuf dan teristimewa Maria, ibu Yesus, selalu mengingat Bapa ilahi anak mereka. Jadi Maria selalu mengetahui bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dia bukan manusia yang biasa. Dia ini adalah penjelmaan. Dia ini adalah anak Allah. Yesus diajar sesuai dengan sifat misinya yang suci. Kecenderungannya kepada kebenaran merupakan kegembiraan konstan bagi orang tuanya. Pengetahuannya yang mendalam tentang Alkitab menunjukkan betapa rajin Yesus menyelidiki firman Allah pada masa usianya yang masih muda itu. Kristus membukakan Alkitab kepada murid-muridnya mulai dari Musa dan nabi-nabi, serta mengajar mereka dalam segala hal tentang dirinya dan juga menjelaskan kepada mereka nubuatan-nubuatan. Ia menunjukkan kepada Alkitab sebagai otoritas yang tak dapat dibantah dan kita pun harus berbuat demikian juga. Setiap anak boleh mendapat pengetahuan sama seperti yang Yesus perbuat ketika kita berusaha mengenal Bapa kita yang di sorga oleh firman-Nya. Malaikat-malaikat akan datang dekat, pikiran kita akan dikuatkan, tabiat kita ditinggikan dan dihaluskan. Seperti Kristus, haruslah kita dapat menghadapi musuh pada masa pencobaan dengan kata, ada tertulis. Jadi tidak heran saudara ketika setan menyerang Yesus. Yesus selalu mengcounter atau Yesus selalu mengatakan balik kepada setan, ada tertulis. Kenapa? Karena Yesus adalah contoh teladan yang rajin belajar firman Tuhan. Hari ini
Kembali lagi, renungan kita mengajak kita orang tua, mengajak kita anak-anak muda untuk selalu setia mempelajari akan firman Tuhan. Saya di dalam setiap program untuk jemaat selalu saya memulai pelayanan dengan program meditasi Alkitab. Saya juga mengajak saudara yang ada di channel ini, kalau saudara rindu untuk meditasi Alkitab, saya boleh buatkan melalui online. Bagaimana kita belajar Alkitab secara sederhana, dan kita akan mendapatkan berkat yang begitu indah dari firman Tuhan ini. Kalau saudara mau, silakan chat di kolom atau ketik di kolom komentar. Saudara mau 1-2 orang saya akan layani, tetapi kita akan melalui Zoom untuk melayani saudara untuk belajar Alkitab secara lebih detail di dalam satu konteks meditasi Alkitab. Ini bukan meditasi untuk mencari ilmu-ilmu gaib, tapi meditasi inilah bagaimana kita merenungkan. Sama dengan Mazmur 1 ayat 1 berkata, orang yang merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu, ayat 1 sampai ayat 3 tentunya bagian itu. Tuhan berkati pekabaran hari ini jadi berkat bagi kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini, mengajak kami untuk setia pada firman Tuhan. Begitu pula dengan orang-orang muda agar tertarik pada belajar firman Tuhan. Contoh teladan kami adalah Yesus Kristus. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam semua aktivitas kami, kiranya kami merasakan berkat Allah ajaib dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.